Apa hukumnya mengusap muka setelah membaca salam? Ada sederetan hadis daif. Nah, daif ini kalau dikumpulkan jadinya lebih kuat dan statusnya jadi hasan. Beliau tidak mengatakan wah itu penyimpangan, tidak. Tapi beliau katakan ini tidak sesuai yang afdol. Yang afdol tidak melakukannya. Nah, bagaimana hukum wirid berjamaah? Pada asalnya setiap doa maupun wirid itu dibaca sendiri-sendiri. Dan itu alasan Imam Syafi'i. Ketika beliau membolehkan dzikir berjamaah, alasannya adalah pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukumnya mengusap muka setelah membaca salam ketika sholat? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah wirid itu apakah ada hukumnya wirid setelah berjamaah atau wirid itu sendiri-sendiri? Itu. Wirid setelah sholat. Iya, wirid setelah sholat itu kan astagfirullah 3 kali, Allahumma wassalam, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Gitu kan, itu apa sendiri-sendiri atau berjamaah? Karena kebiasaan di sini berjamaah, tetapi saya sendiri Pak Ustaz, tidak mengikuti jamaah. Baik, saya bukakan terlebih dahulu untuk pertanyaan Bapak ya, tentang apa hukum mengusap wajah seusai salam. Di sini ada fatwa yang disampaikan oleh Syekh bin Bas. Nah, saya kutipkan dulu fatwa ini. Beliau mengatakan, al-mashu 'alal wajhi lam yarid fihi ahaditsu sahihatun. Tentang mengusap wajah, dan ini pertanyaannya adalah mengusap wajah setelah sholat atau ba'da tilawah atau setelah membaca Quran. Kata beliau, mengusap wajah tidak ada dalil yang sahih, hadis yang sahih yang menjelaskan tentang itu. Warada fihi ahadits, memang ada hadis la takhlu min ad-dha'fi, tapi tidak lepas dari kritikan dhaif. Karena itu pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat adalah bahwasanya mengusap wajah ketika seusai salat dengan kedua tangannya itu tidak dilakukan. Baik, la yamsahu wajhahu biyadayhi. Lalu beliau menyampaikan, wa dzakara ba'du ahli ilmi, dan sebagian ulama menyebutkan annahu la ba'sa bidzalika, hukumnya boleh mengusap wajah seusai salat. Li'anna fiha ahadits, karena di situ ada beberapa hadis yashuddu ba'duha ba'dan, yang saling menguatkan, yang hadis itu saling menguatkan. Wa in kanat dha'ifah, meskipun statusnya dhaif. Ada sederetan hadis dhaif. Nah, dhaif ini kalau dikumpulkan jadinya lebih kuat dan statusnya jadi hasan. Sehingga yuqawwi ba'duha ba'dan, saling menguatkan antara satu hadis dengan hadis yang lain, fatakulu min qabilil hasan, maka statusnya adalah hadis hasan. Dan itu termasuk hadis yang diterima. Ya. Tayyib. Dan hadis hasan li ghairihi adalah derajat yang keempat, yaitu hasan li ghairihi, sebagaimana keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram di bab terakhir. Intinya di sini kesimpulannya adalah bahwasanya mengusap wajah di situ tidak ada hadis yang sahih, dan sehingga diyakini tidak dilakukan oleh Nabi SAW ketika sholat, ya, termasuk ketika istisqa dan di sholat yang lain. Beliau tidak mengusap wajahnya. Dan praktek beliau ketika mengangkat tangan sebagaimana yang beliau lakukan ketika di Safa dan Marwah dan di Arafah serta di Muzdalifah dan di tempat melempar jumroh
Di situ tidak disebutkan begitu selesai doa Nabi SAW mengusap wajahnya. Oke, ini menunjukkan yang afdol adalah tidak dilakukan. Dan beliau katakan hadza huwal afdal. Ini yang lebih afdol. Jadi fatwa Syekh bin Baz ini beliau menyebutkan sebuah kesimpulan yang Masya Allah ya, sangat bagus. Beliau tidak mengatakan bid'ah ya. Atau beliau tidak mengatakan wah itu penyimpangan, tidak. Tapi beliau katakan ini tidak sesuai yang afdol. Yang afdol tidak melakukannya. Kenapa beliau tidak sampai menyebut yang satunya salah? Karena masih di ranah khilaf. Yang khilaf kedua itu cukup kuat dukungannya. Mengingat ada beberapa hadis dhaif yang menyebutkan tentang mengusap wajah seusai sholat atau seusai doa. Karena itu wallahu ta'ala alam, kalau kita mengikuti yang afdal sebaiknya tidak perlu diusap. Tapi kalau misalnya ada orang yang mengusap, ya tidak kita sebut itu maksiat atau kita sebut itu perbuatan bid'ah. Tidak pula kita sebut itu sebagai tindakan pelanggaran. Karena masih di ranah khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang layak untuk diperhitungkan. Wallahu a'lam. Selanjutnya, bagaimana hukum wirid berjamaah? Pada asalnya, setiap doa maupun wirid itu dibaca sendiri-sendiri. Kecuali jika ada maksud dalam rangka untuk pembelajaran. Sehingga kalau misalnya Anda mengajari anak-anak di sekolah, begitu mereka selesai sholat, salam, lalu sang ustadzah, guru SD, mengajari anak-anak, ayo baca astagfirullah, astagfirullah, pakai mikrofon ditirukan oleh anak-anak. Silahkan. Ini dalam rangka apa? Pembelajaran. Dan itu alasan Imam Syafi'i. Ketika beliau membolehkan dzikir berjama'i, alasannya adalah pembelajaran. Nah, kita kalau komitmen dengan alasan ini, alasan pembelajaran, maka sifatnya temporal, sifatnya sementara, tidak seterusnya. Kalau seterusnya ini jelas bukan alasan pembelajaran lagi. Dan saya juga pernah mendengarkan langsung dari salah satu guru saya, yang beliau termasuk tokoh di Ormas Nahdlatul Ulama waktu di Lamongan ya. Ketika saya tanya kenapa dzikir itu harus berjamaah, jawab beliau pertimbangannya pembelajaran. Nah, berarti pertimbangan pembelajaran itu komitmen dengan mazhab Syafi'iyah. Tapi sifatnya temporal. Hanya di waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau terus-terusan, tiap hari, dan seterusnya, dalam jangka waktu yang sudah bertahun-tahun, jamaahnya juga itu-itu saja, ini bukan pembelajaran lagi. Ini jadi pembiasaan. Pembelajaran itu, yang penting, prinsipnya adalah jamaah sudah bisa hafal. Baik, lepaskan. Sehingga prinsipnya adalah prinsip bagaimana ngajari mereka untuk hafal, mandiri, sehingga nanti tidak perlu dipandu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Di tempat saya apabila makmum masbuk sendiri di saf belakang kemudian memberi isyarat dengan menepuk pundak makmum saf depannya untuk mundur menemaninya, apakah hal tersebut memang disyariatkan? Ada satu riwayat di mana seorang sahabat ketika beliau telat lalu sendirian di belakang shaf, beliau minta bantuan orang yang ada di depannya. Dan itu riwayat sebagian sahabat, saya lupa namanya. Namun menurut pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah
dia tidak boleh melakukan seperti itu. Kenapa? Satu, praktek seperti ini menyebabkan orang yang berada di saf pertama menjadi turun derajatnya. Sehingga dia harusnya mendapatkan saf pertama, maka dia ngalah mundur, jadinya turun derajatnya. Yang kedua, orang ini datang dalam kondisi masbuk adalah kesalahan dia, bukan kesalahan jamaah yang lain. Kalau seperti itu kemudian mengorbankan jamaah yang lain, maka dia mementingkan pribadinya untuk dengan cara mengurangi kualitas jamaah yang lain. Yang ketiga, dalam posisi ketika makmum masbuk ini datang, di tempat mana dia harus berdiri. Jika memungkinkan untuk di samping imam, maka dia berdiri di samping imam. Sehingga dia langsung maju ke shaf pertama, di depan shaf pertama langsung dijajari imam. Dia di sampingnya imam, di sebelah kanan, sampai sholat selesai. Jika tidak memungkinkan, bolehkah dia sholat di belakang shaf sendirian? Ulama beda pendapat, dan insya Allah pendapat yang lebih kuat dalam kondisi seperti ini, di mana tidak ada yang bisa menemani, hukumnya boleh. Dalam kondisi khusus seperti ini. Baik. Dan insya Allah ini pendapat yang lebih mendekati, ya, karena dia tidak memungkinkan untuk merapat di shaf yang sudah disediakan. Baik, dalam kondisi pandemi sekarang, di mana jaraknya shaf ada 1 meter. Ada orang masbuk, kanan kiri udah penuh. Dia nggak boleh sholat di belakang. Dia harus ngesuk, ya, harus nekat di sela-selanya. Tujuannya biar tidak dianggap sebagai orang yang sholat sendirian, karena masih banyak celah. Ya. Dan di posisi ini, ya, dia sedikit melanggar prokes. Mungkin jaraknya tidak jadi 1 meter, tapi berkurang. Namun itu harus dilakukan dalam rangka menyelamatkan sholatnya. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mau saya tanyakan masalah sunatan fajar, Ustaz. Kalau kita sholat sunatan fajar di rumah kan, kalau sampai di masjid sebelum masih bisa waktu, Ustaz kemarin pernah bilang kan bisa kita sholat tahiyatul masjid. Cuma yang saya tanyakan, saya pernah tengok jemaah sholat di masjid itu 4 rakaat sholat sunnahnya, Ustaz. 2, habis itu naik lagi 2. Itu apa dibolehkan? Terus satu lagi, Ustaz, apa makmum boleh, masalah aminnya boleh mendahului imam gitu, Ustaz? Nah, itu aja, Ustaz. Jazakallahu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat qobliyah subuh 4 rakaat, qobliyah subuh 2 rakaat, ya. Bagaimana dengan orang yang masuk masjid lalu dia sholat 4 rakaat? Jika dia masuk masjid dengan sholat 4 rakaat, niat pertama tahiyatul masjid, sholat yang kedua qobliyah subuh, pendapat yang lebih kuat boleh. Pendapat yang lebih kuat hukumnya diperbolehkan. Betul bahasanya ketika adzan subuh sampai sholat subuh itu termasuk di antara waktu di mana kita diperintahkan untuk qobliyah saja. Namun kalau ada sebab di mana kita harus melakukan sholat yang lain seperti tahiyatul masjid, ada sebab yaitu karena masuk masjid, maka diperbolehkan untuk tahiyatul masjid. Sehingga tidak masalah 4 rakaat seperti tadi. Menurut pendapat yang lebih mendekati. Ketika kita masuk masjid setelah asar, kita boleh sholat tahiyatul masjid. Apalagi dalam situasi seperti ini. Ini bukan waktu larangan sholat. Namun perintahnya kerjakan 2 rakaat saja. Tapi kalau masih ada sisa waktu tahiyatul masjid, silahkan. Wallahu a'lam.
Kemudian apakah makmum aminnya boleh mendahului imam? Idealnya aminnya makmum setelah mendengar amin imam, idealnya. Meskipun kalau misalnya makmum sudah mendengarkan waladhdallin, lalu dia langsung mengucapkan amin, insya Allah sudah memenuhi dari praktek ini, karena ada sebagian riwayat yang menyebutkan seperti itu. Dalam buku tafsir salat saya sebutkan ya, di mana Nabi SAW pernah mengatakan, idza qala al-imam waladhdallin faqulu amin. Kalau imam sudah selesai mengucapkan waladhdallin, maka ucapkanlah amin. Sehingga itu menunjukkan bahwa aminnya makmum tepat setelah imam membaca waladhdallin. Dalam riwayat yang lain, idza ammanal imamu fa aminu. Kalau imam membaca amin, maka bacalah amin. Berarti di sini aminnya makmum setelah aminnya imam. Namun kalaupun ada orang yang amin setelah membaca waladhdallin, itu sudah sesuai dengan sebagian hadis, sehingga insya Allah apa yang dia praktekkan tidak mempengaruhi keabsahan sholatnya, bahkan bisa jadi lebih sesuai sunnah.